Lihat kan, kok bisa aneh gitu ya? Maura tiba-tiba emosi, keluar ruangan ini, banting pintu. Cuma perihal ngedenger lu mau tunangan doang sama si Mel. Habis pikir gua. Selamat siang, Pak. Siang. Pur, tapi nih kadang kalau dia udah jelas-jelasan gak jelas kayak gitu, capek juga gua. Psst, woi. Bengong aja lu. Tadi gua masuk bengong. Gue perhatiin sekarang muka lu tegang banget. Kenapa? Ada masalah lagi sama Mel? Enggak lagi berantem sama Mel. Mel ngebahas soal pertunangan. Katanya ibu sama dedinya yang ngusulin. Tunangan? Asik. Gue seneng banget denger kabar itu. Berarti sebentar lagi lu bisa nyusul gue tuh. Karena lu bakal menikah juga. Iya kan? Lu tuh harus punya hubungan kayak gue. Rumah tangga yang abadi. Ntar lu bakal ngerasain tuh. Rumah tangga itu kayak ibaratnya tuh roller coaster. Lika-likunya banyak banget. Pokoknya seru lah. Lu harus nyobain. Nah itu dia makanya. I want to, tapi gue belum siap. Ya gue pengen semuanya settle dulu. Udah tenang. Ya baru gue mikirin ke arah sana. Ya, ya juga sih. Iya sekarang coba tak, gimana gue nggak kaget. Jadi semalam banget Mel itu nelpon gue, dia ngajakin gue tunangan. Ya gue tuh belum mikir ke arah sana. Gue belum siap bro. Mel ngajak Tristan tunangan. Tristan, kalau kamu belum siap untuk tunangan, sebaiknya jangan. Maaf tadi pintunya nggak ketutup, jadi saya bisa dengar pembicaraan kamu. Tristan, tapi kali ini kamu harus dengerin saya. Jangan pernah kamu tunangan sama orang kalau kamu belum siap untuk berkomitmen. Kamu sendiri yang bilang sama saya, sesuatu yang dipaksakan itu nggak akan berakhir baik. Jangan sampai kamu nyakitin diri kamu sendiri hanya karena kamu mau ngikutin semua kemauannya Mel. Gak semua yang Mel mau harus kamu ikutin, Tristan. Kamu gak bisa manjain dia terus. Kamu juga harus mikirin hidup kamu sendiri. Lo lihat kan, kok bisa aneh gitu ya? Maura tiba-tiba emosi, keluar ruangan ini, banting pintu. Cuma perihal ngedenger lu mau tunangan doang sama si Mel. Habis pikir gua. Selamat siang, Pak. Siang. Tristan belum siap tunangan sama kamu. Dia kelihatan shock banget waktu kamu ngajakin dia tunangan. Tadi pagi aja dia masih uring-uringan. Dia masih kepikiran karena dia belum siap berkomitmen sama kamu. Gue jadi ngerasa bersalah karena tiba-tiba ngajakin Tristan tunangan. Kesannya gue kayak desak dia banget. Padahal sebelumnya kita emang gak pernah bahas ke arah sana. Wajar sih kalau Tristan shock dan belum siap. Tapi kenapa dia gak ngomong aja langsung ke gue kalau dia belum siap? Bener kan yang aku bilang? Dia tuh gak serius sama kamu.
Kenapa sih nggak sama yang pasti-pasti aja? Yang serius sama kamu, yang cinta sama Udah kamu, cukup. yang mau berkomitmen Udah sama cukup. kamu. Sampai situ aja, gue gak mau denger lebih lanjut. Ngerti? Udah ya, gue banyak banget kerjaan jadi mau lanjut. Boski! Mau kemana? Mau ketemu sama Om Reman. Mau ngapain? Mau ngadu ke Om Raymond masalah tadi? Kamu nguping pembicaraan saya sama Mel ya? Kenapa sih kamu selalu ngurusin urusan orang lain? Boski, kalau omongannya nggak mau didengerin, ya ngomonglah di ruangan private. Ini kan tempat umum, siapa aja bisa denger, bukan cuma saya kali. Mau kemana lagi? Apalagi sih, Din? Apa? Sekarang mau kemana? Saya tetap mau ke ruangannya Om Reman. Saya harus bilang, karena ini masalah serius. Saya nggak mau ngeliat Mel kecewa, ngeliat Mel sedih, ngeliat Mel sakit hati. Apapun saya bakal lakuin untuk Mel. Boski, ini tuh masalah sepele doang loh. Masa mau diaduin ke Om Raymond sih? Nggak malu apa? Saya bilang ini masalah serius, bukan masalah sepele, ya. Saya harus ketemu Om Reman. Lebih baik saya jujur daripada enggak. Wah, nekat banget Boski. Kayaknya tuh orang bener-bener udah hilang akal sehat deh. Masa mau ngelakuin segala macam cara sih buat dapetin Mel? Masuk. Siapa sih? Permisi, Om. Ya, Riz. Kenapa, Riz? Saya dengar Mel sama Tristan mau tunangan ya, Om. Yes, that's right. Do you have problem? Saya nggak masalah, Om, kalau itu bisa bikin Mel bahagia. Ya jelas non-mel bahagia dong. Orang non-mel mau tunangan sama pacarnya sendiri, orang yang dicintainya. Gimana sih, bro? So, gimana? Tapi masalahnya Tristan belum siap, Om. Tristan belum siap tunangan sama Mel. Bahkan dia panik waktu pertama kali dia denger Mel itu mau tunangan sama Tristan lewat telepon. Tristan itu ngerasa keputusan Mel itu terlalu terburu-buru dan mendesak. Yakin kamu Tristan panik? Atau hanya bisa-bisaan kamu aja? Om, saya sama Tristan itu kan tinggal bareng satu apartemen. Saya bisa ngelihat gerak-geriknya Tristan kayak gimana pas pertama kali terima telepon dari Mel. Terus besoknya saya juga udah make sure ke dia kalau dia tuh belum siap komitmen sama Mel, Om. Ya, saya bilang kayak gini ke Om karena saya nggak mau Om sama Mel menyesal di kemudian hari karena udah salah ngambil keputusan. Permisi, Om. Ya. Pak Bos, paling cuman akal-akalan dia aja, Pak Bos. Bilang aja kalau dia tuh nggak mau lihat non-mel sama Tristan tunangan. Ya kan ya? Udahlah, Rizky. kita lihat aja nanti. Iya mungkin aja waktu lo ngomong sama Tristan, dia lagi nggak fokus kali bahas soal pertunangan. Mungkin pikiran dia juga bercabang karena kan dia ngurusin kerjaan. Mana juga di kantor itu dia lagi ada project bareng sama Maura. Jadi gue yakin banget kalau Project bareng Maura. Tristan kenapa sampai sekarang belum kabarin gue ya? Kok misalnya dia ada satu project sama Maura? Ya, apa gue tanya Tristan aja kali ya langsung? Mungkin dia belum sempat cerita ke gue. Ya, mungkin juga dia masih shock gara-gara semalam gue ngomongin tunangan. Gue gak tahu deh yang mana yang bener. Saya sudah bilang sama Om Reman kalau Tristan nggak siap tunangan sama kamu. Seperti yang saya lihat dan saya dengar sendiri dari Tristan. Ki, lo bisa gak sih sekali aja jangan ikut campur urusan gue? So annoying. Jangan pikir lo kayak gini bakal dapat perhatian dari gue, ngerti gak? Saya ngelakuin semua ini biar kamu nggak nyesel. Karena kamu udah salah ngambil keputusan. My life, my choice, even my mistake is not your business, ngerti? kayaknya perjuangannya Boski belum kelar nih. Semangat.
Nyebelin.